Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita kali ini adalah meneruskan buku Irfan kita, Mishkat Irfan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang manusia suci, para wali, dan sebagainya. Dan terakhir kita bicara tentang manusia sempurna. Jadi bagaimana caranya mencapai derajat manusia sempurna. Walaupun mungkin kita tidak sampai ke sana, tapi jalan ke sana harus kita tempuh. Karena jalan yang ditempuh oleh para manusia sempurna itulah jalan yang benar. Dan Allah juga tidak menuntut kita sampai di ujung, sampai di puncak. Yang Allah minta dari kita adalah ikhtiar, usaha kita ke sana harus ada. Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian dibiarkan begitu saja bahwa kalian langsung masuk surga? Kata Tuhan, tidak mungkin. Sebelum Allah mengetahui siapa di antara kalian yang betul-betul bersungguh-sungguh, baru kemudian sabar. Jadi dua hal yang dibutuhkan, yaitu bersungguh-sungguh dan sabar. Bersungguh-sungguh artinya ikhtiarnya maksimal, sabar artinya siap menempuh perjalanan yang lama. Karena sabar itu dibutuhkan dalam kaitannya dengan waktu yang lama. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian, kita sekarang membicarakan tentang manusia sempurna itu. Mari kita masuk ke screen untuk melihat pelajaran terakhir kita. Ya, jadi terakhir kita kemarin sampai di sini. Ya. Sampai di paragraf ini. Jadi kita ulangi bahwa pada hakikatnya ini di atasnya manusia sempurna, baru sekarang tahapan-tahapan tauhid ya di manusia sempurna. Ya, ini jadi menapaki jalan kesempurnaan. Dan kita lihat bahwa jalan kesempurnaan itu ujung-ujungnya harus menuju kepada yang satu. Makanya pembahasannya tidak bisa dipisahkan dari masalah tauhid. Ya, karena mau tidak mau yang namanya perjalanan harus ke sana. Kalau ada orang yang mengaku berjalan atau safar atau apalah namanya, tapi tidak menuju kepada yang tunggal, yang satu, itu pasti salah perjalanannya. Perjalanan itu harus menuju kepada puncak. Puncak itu cuma satu. Atau bisa juga perjalanan itu menuju kepada pusat, dan pusat itu cuma satu. Ambillah lingkaran. Yang namanya lingkaran itu pusat lingkaran cuma satu. Jadi yang namanya lingkaran pusatnya cuma satu. Jadi begitu juga dengan masalah-masalah wujud. Masalah wujud ujungnya cuma satu saja. Yang tadi kita bicarakan sebagai wajib wujud, dan itu adalah yang paling sempurna. Nah, sekarang kita lihat sebagai kesimpulan terakhir di sini berkaitan dengan menapaki jalan kesempurnaan. Jadi pada hakikatnya maksiat serta dosa, di maksiat dan dosa akarnya kembali kepada kekurangan. Karena kita sudah sampaikan maksiat dan dosa itu sebetulnya tidak punya asal, istilahnya itu tidak punya mabda zati. Ini mabda zati ini dari. Mabda itu adalah sumber, pangkal. Biasanya kita belajar mabda dan ma'had. Mabda dan sumber dan akhir. Mabda dan ma'ad, bukan ma'had ya, ma'ad. Al-mabda dan al-ma'ad. Jadi kita menyebutnya ma'ad itu adalah akhirat. Jadi harus ada mabda dan ma'adnya, harus ada pangkal dan ujungnya. Harus ada awal dan akhirnya. Sedangkan yang namanya kekurangan ataukah maksiat dan dosa, dan itu adalah kekurangan, maka itu tidak punya mabda, tidak punya asal, tidak punya sumber zati. Karena kan sumber zati cuma satu, Allah. Dan Allah adalah sempurna. Tidak mungkin yang namanya dosa, maksiat, atau apapun yang disebut dengan kekurangan, lalu kemudian dialamatkan kepada Dia Tuhan yang maha sempurna. Dosa yang merupakan kekurangan dialamatkan kepada Tuhan.
kejahatan yang merupakan kekurangan dialamatkan kepada Tuhan, ini jelas salah. Jadi yang namanya kejahatan yang bermula dari maksiat dan dosa itu adalah tidak punya mabda, tidak punya sumber, tidak punya pangkal zati. Dan karenanya kita sebutkan dulu sebetulnya setiap orang melakukan perbuatan dosa, kenapa disebut dengan durhaka? Karena menggunakan perbuatan Tuhan. Karena semua perbuatan yang kita gunakan adalah perbuatan Tuhan. Kita sudah lihat ayatnya tempo hari di dalam surat As-Saffat. Walladzi khalaqakum wama ta'malun. Dialah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan juga perbuatan ciptaan Tuhan. Artinya bersumber dari Tuhan. Jadi kalau ada namanya dosa atau kemaksiat itu pasti kekurangan. Kita sudah sampaikan sebelumnya, misalnya mencuri. Mencuri itu sebetulnya adalah perbuatan mengambil. Jadi tidak ada yang salah dari sisi mengambil. Nah, cuma yang salah di sana, yang diambil bukan miliknya, bukan haknya, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Coba kalau kita bilang kepada pemiliknya baik-baik, minta namanya, baru kita dikasih, baru diambil, kan bukan perbuatan maksiat namanya. Sama-sama mengambil misalnya makanan di rumah orang. Kalau kita minta izin dan dipersilahkan, ya maka itu bukan maksiat namanya, bukan dosa. Tapi kalau kita tidak menyampaikan kepada pemiliknya, itu namanya perbuatan dosa. Jadi apa yang kurang di sana? Kekurangannya adalah tidak menyampaikan kepada pemiliknya. Jadi yang namanya dosa dan maksiat itu perbuatan yang kurang, perbuatan yang tidak sempurna. Dengan demikian, maksiat dan dosa tidak memiliki sandaran kepada Tuhan yang Maha Suci. Jadi yang namanya maksiat dan dosa tidak bisa disandarkan kepada Tuhan. Tidak bisa dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berakhir kepada Dia, kepada Zat yang Maha Suci, yaitu Tuhan. Dengan demikian yang namanya dosa ya sebetulnya seperti gelap juga. Gelap itu sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya tidak ada itu yang namanya gelap. Yang ada adalah ketiadaan cahaya. Jadi bukanlah gelap yang menentukan cahaya, tetapi cahaya yang menentukan gelap. Artinya wilayah yang tidak terkena cahaya namanya gelap. Sedangkan gelap tidak bisa mengusir cahaya. Kenapa? Karena gelap tidak punya mabda zati namanya. Yang punya mabda zati adalah cahaya. Makanya tidak bisa kita mengambil gelap untuk kita tutupkan kepada cahaya. Ya, tidak bisa kita ambil gelap di luar sana, baru kita masukkan ke rumahnya orang, biar rumah orang itu gelap. Ya, tidak bisa. Selama di rumah orang itu ada cahaya, ya tidak bisa kita tuangkan kegelapan di sana. Kenapa? Karena yang namanya kegelapan tidak punya mabda zati. Jadi makanya dalam Al-Quran, perbuatan dosa itu disebut dengan zulumat. Dari kata zalim. Zalim itu artinya gelap sebetulnya. Zulumat itu gelap. Makanya ada kata-kata agama datang untuk mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan kita manusia dari zulumat kepada cahaya. Karena yang menyebabkan kita berada dalam kegelapan karena kita berlindung dari cahaya. Jadi dengan demikian, kemaksiat dan dosa tidak memiliki sandaran kepada Tuhan yang Maha Suci dan tidak berakhir pada Zat yang Maha Suci tersebut. Dengan demikian, tersisalah perbuatan-perbuatan wujudi, perbuatan baik dan sempurna. Perbuatan-perbuatan wujudi, artinya wujud itu berasal daripada wujud, baik dan sempurna merupakan kekhususan dan terbatas hanya bagi Allah. Ini yang tadi siang sore kita bicarakan sebagai gradasi. Perbuatan wujudi baik inilah yang bergradasi, merupakan kekhususan dan terbatas hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya. Jadi ini terakhir kita bahas tanggal 22 Januari. Sekarang kita masuk pada tahap-tahap tauhid. Sebagaimana telah disyaratkan sebelumnya, bahwa maksiat dan dosa akarnya kembali kepada kekurangan. Jadi ingat, kekurangan. Jadi setiap yang namanya dosa, maksiat itu kekurangan. Contohnya misalnya kita bicara biasa perzinahan. Itu kan sebetulnya bukan perbuatannya, tetapi karena kekurangan, yaitu tidak punya akad sebelumnya.
Jadi karena tidak berakad sebelumnya, ya namanya berzina namanya. Jadi perbuatannya tetap sama, tetapi karena tidak didahului dengan akad, ya berzina namanya. Jadi kekurangan akad namanya. Semuanya seperti itu. Jadi sebagaimana telah disyaratkan sebelumnya bahwa maksiat dan dosa akarnya kembali kepada kekurangan dan kefakiran yang tidak membutuhkan mabda zati. Mabda sumber asal zati. Jadi tidak membutuhkan mabda zati karena mabda zati itu Allah dan Allah adalah Maha sempurna. Ya tidak mungkin ketidaksempurnaan kita predikatkan kepada Tuhan yang Maha sempurna. Oleh karena itu, maksiat dan dosa tidak memiliki sandaran kepada Tuhan yang Maha Suci dan tidak berakhir kepada Zat yang Maha Suci. Ini mirip tadi dengan dengan kesimpulan di sini, ya. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan wujudi baik dan sempurna merupakan kekhususan daripada Zat suci Allah Subhanahu wa taala dan terbatas hanya bagi Allah saja satu-satunya. Karena hanya Dialah sumber tunggal. Yang Maha Kaya, Al-Ghani, kita artikan Al-Ghani Maha sempurna, dan di sini artikan juga Maha sempurna. Karena itu, setiap perbuatan baik yang muncul dari setiap pelaku, jadi kita catat baik-baik ini, makanya setiap perbuatan baik yang muncul dari setiap pelaku, mestilah fana dalam perbuatan Tuhan. Artinya perbuatan kita hilang, hakikatnya yang ada perbuatan Allah. Seperti dalam ayat ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau melempar pada saat engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Jadi itu yang disebut dengan perbuatan kita fana. Jadi perbuatan setiap pelaku kebaikan itu aslinya fana dalam perbuatan Tuhan. Jadi mesti fana dalam perbuatan Tuhan. Setiap perbuatan baik yang muncul dari setiap pelaku mesti fana dalam perbuatan Tuhan. Dan ini merupakan asas dari tauhid perbuatan. Tauhid af'al namanya. Ini adalah asas daripada tauhid perbuatan, namanya tauhid af'al. Jadi inilah disebut dengan tauhid af'al ya. Tauhid af'al. Tauhid af'al ya. Af'al itu perbuatan. Di tauhid perbuatan ya. Jadi kita kan ada tauhid zat, ada tauhid sifat, dan ada tauhid perbuatan. Kita bicarakan sebelumnya. Masih ingat sebelumnya kata-kata wahda. Ada 3 wahda. Wahda yang pertama adalah tauhid zat, wahda yang kedua adalah tauhid sifat, wahda yang ketiga adalah tauhid perbuatan. Jadi artinya apa? Semua perbuatan hakikatnya adalah perbuatan Allah SWT. Dalam kaitan inilah kita bisa pahami ayat-ayat berikut ini. Coba kita lihat surat surat 57. Surat Al-Hadid. Ayatnya 22. Allah berfirman, ma asaba min musibatin, ma asaba, apa saja yang menimpa, min musibatin dalam bentuk musibah, fil ardi, di muka bumi, seperti bencana alam, gunung meletus, hujan deras, angin kencang, angin topan, wala fi anfusikum, bahkan juga pada diri kita, seperti tambah lama, tambah tua. Kan kita ini juga terkena musibah terus. Tambah lama, tambah tua, tambah lama, tambah lemah. Tambah lama, rambutnya semakin sedikit yang hitam. Jadi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Jadi, tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi dan juga di dalam diri kita, seperti tadi kita tambah lama semakin tua, illa kecuali fi kitabin. Kecuali itu ada tertulis dalam kitab ketetapan Allah. Min qabl, sebelum an-nabraha, sebelum Allah menciptakan semuanya. Artinya apa? Dia punya mabda. Ini artinya kata-kata wala fi anfusikum illa,
fi kitabin. Kata-kata illa fi kitabin berarti kan punya mabda namanya. Tertulis dalam kitab min qabl an nabraha. Sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Karena bagi yang demikian itu gampang bagi Allah. Baru kemudian, kenapa Tuhan menciptakan perbuatan seperti ini? Allah mengatakan likai la ta'sau, agar supaya la ta'sau, kalian tidak bersedih hati, tidak berduka cita, ala ma fatakum, atas apa yang luput dari kalian. Jadi kalau apa yang luput, contoh misalnya tua, kan kita luput dari kita apa? Usia muda. Kita beruban, kan luput dari kita apa? Rambut hitam. Begitu. Kita kemudian tambah lemah, kan berarti luput dari kita kekuatan. Jadi semakin lama ada yang luput dari kita, dan tidak perlu kita sesali. Kenapa? Tidak perlu kita berputus asa, tidak perlu kita berduka cita karena itu. Kenapa? Karena itu sudah merupakan ketentuan Allah. Jadi kalau kita tambah lama, tambah tua, tambah lemah, ya memang begitulah hukumnya Allah. Allah sudah mengatakan sebelum kita diciptakan itu sudah menjadi ketetapannya. Artinya punya mabda zati namanya. Likai agar la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, dan tidak perlu kita bergembira ria atas apa yang ada pada diri kita. Misalnya kita masih muda, masih kuat, ya tidak perlu bergembira. Kenapa? Ya memang begitulah hukumnya. Kalau umur masih kepala dua, ya masih muda namanya, masih kuat, masih bisa berlari kemana-mana, masih bisa main hujan-hujan, masih susah sakit-sakitan, dan sebagainya. Jadi wala tafrahu, tidak bergembira bima atakum, dengan apa yang terjadi pada kalian. Jadi kalau masih muda, baru kemudian kita gampang cari duit, itu wajar. Kenapa? Namanya saja masih muda. Masih gampang cari uang misalnya. Masih gampang untuk mencari ilmu misalnya. Wala tafrahu bima atakum. Jangan bergembira, tidak bergembira dengan apa yang datang kepada kalian, karena itu apa? Hakikatnya perbuatan Allah. Kalau kita bergembira, berarti kita mengalamatkan pada diri kita. Sedangkan itu adalah perbuatan Allah. Wallahu, dan la yuhibbu, tidak suka mukhtalin fakhur, orang-orang yang suka sombong dan membangga-banggakan dirinya. Jadi kalau kita sombong, sebetulnya apa yang kita sombongkan Bapak Ibu sekalian? Saya kita sombong karena kekuatan kita, kesehatan kita. Lah ternyata itu kan pemberian Tuhan. Saya kita sombong dengan ilmu kita. Lah yang kasih kita akal, yang kasih kita panca indera untuk belajar kan Tuhan. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu kita sombongkan dan tidak perlu kita banggakan. Kenapa? Karena yang kita banggakan hakikatnya adalah milik Allah. Itulah sebabnya kata-kata alhamdulillahirabbil alamin masuk di dalam ayat ketiga dalam surat Al-Fatihah. Jadi ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Maaf, ayat kedua adalah alhamdulillahirabbil alamin. Masuk ayat kedua ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin masuk ayat kedua daripada surat Al-Fatihah. Kenapa? Supaya kita jangan sampai apabila kita sombong dan membanggakan diri, apa artinya Pak Gus sekalian? Kita menganggap bahwa perbuatan baik kita itu mabdanya adalah diri kita. Dan ini sudah syirik namanya. Ulangi lagi, kalau kita memiliki kelebihan, lalu kemudian kita membanggakan diri atau sombong, berarti kan menganggap bahwa mabda permulaan, sumber daripada kelebihan itu adalah diri kita sendiri. Nah, sedangkan kita sudah pelajari tadi bahwa mabda dari segala kebaikan adalah Allah. Apabila kita mengklaim diri kita ini sebagai mabda daripada kebaikan dan sebagainya, berarti kita telah menduakan Tuhan. Kita telah mentuhankan juga diri kita sendiri. Makanya di ujung ayat ini ada kata-kata wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini ayat-ayat seperti ini dalam Al-Qur'an banyak, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat lagi surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa saja asaba, kejadian yang terjadi pada kalian
min hasanatin dalam bentuk hasanah yang baik, faminallah itu dari Allah. Ya, misalnya kita pintar, itu adalah dari Allah. Kita misalnya kaya, itu dari Allah. Karena Allah berikan kepada kita akal untuk mencari uang. Apa saja kita bisa memelihara diri kita sehingga tetap bugar di usia tua, yaitu adalah dari Allah, faminallah. Jadi ma asabaka min hasanatin. Apa saja yang terjadi pada diri kalian dalam bentuk hasanah, faminallah. Hakikatnya dari Allah. Kenapa? Karena mabda zatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin. Dan apa saja kejadian yang menimpamu min sayyi'at dalam bentuk sayyi'at, ini lawan daripada hasanat. Jadi lawannya hasanat adalah sayyi'at. Jadi apa saja yang menimpa kamu min sayyi'atin dalam bentuk sayyi'at, hal yang buruk, famin nafsik, itu dari diri kamu sendiri. Apa sebabnya? Karena setiap yang buruk tidak punya mabda zati tadi. Kalau ada keburukan dan kita alamatkan kepada Allah, itu jelas kita berdosa. Ya, berdosa kepada Allah. Apa sebabnya? Mengalamatkan yang buruk kepada Allah. Ya. Ini yang disebut dalam Al-Quran, mereka mengkadar Allah dengan kadar yang salah. Mereka mengukur Allah dengan ukuran yang salah. Jadi kalau keburukan sayyiat, ya itu dari diri kita sendiri. Karena dari kita tidak punya mabda zati namanya. Lalu kenapa? Itu tadi kekurangan saja. Kekurangan inilah yang melahirkan kegelapan. Kekurangan inilah yang menyembunyikan kita dari cahaya. Oleh sebab itulah, kalau kita beragama, yang paling penting kita pelajari nafs kita ini. Wa fi anfusikum, wa fi anfus. Anfus itu bentuk jamak dari nafs. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi yang harus kita perhatikan dulu adalah nafs kalian. Jadi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa kamu dalam bentuk sayyi'at, keburukan, maka itu adalah min nafsika, dari nafsmu sendiri. Dari dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah lihat kalau kebaikan itu dari Allah, famin Allah, kalau keburukan dari diri kita sendiri. Ya. Wa arsalnaka, dan kami mengutus kamu Muhammad, ya, linasi kepada manusia rasulah. Menjadi rasul untuk apa? Untuk menjelaskan ini semuanya berdasarkan pokok masalah yang sesungguhnya. Jadi Nabi datang kepada kita di tempat lain dikatakan litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wa arsalnaka linnasi, untuk seluruh manusia, rasulah sebagai rasul. Jadi keliru kita kalau kita menganggap rasul itu hanya datang mengajari kita sholat, mengajari kita puasa, mengajari kita berhaji. Karena terbukti di dalam Al-Quran, ada ayat yang mengatakan, celakalah orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Ada hadis yang mengatakan, orang berpuasa tidak dapat apa-apa. Laisa lahu min syamin illa ju'i wal atash. Tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi artinya apa? Bukan itu terutama Nabi datang. Nabi datang terutama apa? Untuk memperbaiki kembali nafs kita. Mengobati jiwa kita. Cara kita memahami diri kita. Kemudian dari cara kita memahami diri kita, bergerak keluar. Cara kita memahami lingkungan kita. Cara kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi syahida. Dan di dalam proses menjalankan tugas kerasulannya ini, Allah SWT menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Dan siapa yang mencapai derajat musyahadah juga akan menyaksikan Allah di dalam jiwanya. Jadi sudah jelas berdasarkan ayat ini bahwa yang buruklah diri kita dan yang baik itu hakikatnya dari Allah, sehingga tidak ada satupun kebaikan yang pantas membuat dada kita membusung, membuat leher kita panjang. Apa sebabnya? Karena tidak ada satupun kebaikan yang mabda zatinya kembali kepada diri kita. Semua kebaikan mabda zatinya adalah kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Di surat An-Nahl.
ayatnya 96 dan seterusnya. Allah berfirman, "Mandakum yanfadu." Apa yang ada pada sisi kalian, yanfadu akan lenyap. Artinya yang ada pada sisi kita itu yang mabda zatinya bukan kepada Allah. Yang mabda zatinya bukan dari Allah pasti akan hilang. Misalnya kita sombong, akhirnya kita akan berpisah dengan kesombongan itu. Kita bangga dengan pangkat dan jabatan kita, nanti kita akan dipermalukan dengan pangkat dan jabatan kita itu. Dan Allah mengatakan, ma'indakum yanfadu. Apa saja yang ada pada diri kalian, yanfadu akan lenyap, akan hilang. Wa ma'indallahi, dan apa yang ada di sisi Allah baqi. Jadi yang di sisi Allah tadi namanya mabda zati itu yang ada. Sedangkan kalau yang ada di sisi kita adalah hilang. Jadi kalau kita melakukan perbuatan buruk, lalu kemudian kita melakukan perbuatan baik, lalu kita mengalamatkan kepada diri kita, jelas itu adalah keliru namanya. Begitu ya kalau kita melakukan perbuatan buruk, baru kita alamatkan kepada Allah, juga keliru besar namanya. Yang benar adalah, tadi berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, semua perbuatan baik hakikatnya dari Allah, karena mabda zatinya Allah, dan semua perbuatan buruk adalah dari diri kita, karena tidak punya mabda zati. Kalau yang punya mabda zati, berarti dia punya juga ma'at zati. Jadi ada tempat kembalinya juga secara zati. Nah, kembalinya kita kepada sumber daripada kebaikan tadi, jadi karena ada mabda zati, lalu kemudian kita kembali nanti ke sana, ini yang dimaksud. Ma'indakum yanfadu, wa ma'indallahi baqin. Dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Jadi, seperti dikatakan tadi, setiap perbuatan baik kita, seluruh perbuatan baik kita harus fana di dalam kekekalan Allah SWT. Karena perbuatan baik kita bukan perbuatan kita, perbuatan Allah. Jadi setiap perbuatan baik kita harus fana, harus hilang. Harus tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Wala najziyanna, ini nanti lebih jelas nanti dibahas di ayat berikutnya. Wala najziyanna alladziina sabaru. Dan kami akan berikan imbalan, balasan kepada orang-orang alladziina sabaru, yang sabar. Ajrahum, imbalan mereka. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Bi ahsan, dengan imbalan yang terbaik. Kenapa? Karena perbuatan hasananya dialamatkan kepada Allah SWT. Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Karena perbuatan mereka itu adalah berdasarkan perbuatan hasanat. Perbuatan hasanat berarti harus diakui mabda zatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengalamatkan kepada diri kita, dia akan hilang. Ma'indakum yanfadu. Kalau kita melakukan perbuatan baik, tapi kita alamatkan kepada diri kita, dia akan hilang. Dia akan hilang. Ibaratnya itu masuk ke rekening yang salah. Ya, ingat, kita mentransfer uang, tetapi rekeningnya salah. Kurang lebih seperti itulah perumpamannya. Di kita berbuat baik, tetapi kita mengalamatkan kebaikan itu pada diri kita. Kata Allah, yanfadu, akan hilang. Bagaimana caranya ya? Perbuatan baik kita itu akan kekal apabila kita menjadikan Allah sebagai mabda zatinya. Makanya ayat berikutnya di sini baru Allah membuat pernyataan umum. Man amila salihan. Siapa yang beramal saleh. Min dzakarin, baik laki-laki. Au untha, ataupun perempuan. Jadi mannya di sini siapa saja. Man ini bentuk umum. Siapa saja yang beramal saleh. Siapa saja artinya di negara manapun dia tinggal. Berwarna kulit apapun dianya. Berbahasa apapun dianya. Selama dia beramal saleh, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, wahuwa minun, dan dia mukmin. Jadi syaratnya kenapa? Karena punya mabda. Kalau dia tidak beriman berarti tidak punya mabda zati. Karena unsur penting dalam iman itu percaya adanya mabda zati dari seluruh penciptaan.
Jadi syaratnya adalah mukmin, karena mukmin artinya percaya adanya mabda zati namanya. Percaya adanya pemilik rekening tunggal, kurang lebih begitulah. Sehingga semua perbuatan kita harus dialamatkan kepada rekening tunggal tersebut. Tapi mereka yang tidak percaya rekening tunggal ini, mentransfernya ke rekening yang berbeda-beda, sehingga kemudian dia tidak dapat apa-apa. Jadi min dzakarin wa unsa au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu. Maka kami, kata Tuhan, pasti akan membuatnya, memberikan kehidupan kepadanya. Falanuhyiyan ini janji Allah. Kami akan memberikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibatan. Kehidupan yang suci, kehidupan yang baik. Ini yang diminta oleh nabi-nabi, termasuk Nabi Zakaria ketika mintaan anak. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan. Ini hayatan thayyibatan. Allah mengatakan siapa yang mengalamatkan semua perbuatan baiknya, baik laki-laki ataupun perempuan, selama dia mukmin, karena mukmin artinya percaya adanya mabda zati terhadap seluruh perbuatan baik, falanuhyiyannahu, maka kami akan menghidupkannya hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang suci. Jadi maksudnya kalau kita ingin hidup suci artinya apa? Terbebas dari dosa. Jadi kita mungkin tidak sampai kepada tathira, yutahhirakum tathira, tapi paling tidak menjadi thayyibatan. Paling tidak kita mencapai derajat ini thayyibatan. Ya, jadi kalau kita tidak bisa mencapai derajat wa yutahhirakum tathira seperti dalam surat 33 ayat 33 itu, paling tidak kita mencapai derajat ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kami akan menghidupkan yang bersangkutan dengan kehidupan yang thayyibah. Jadi ingat Jemaah sekalian, hidup dengan suci itu bukan kemampuan kita, tapi kemampuan yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia suci. Lalu apa tugas kita? Tugas kita hanya berusaha ke sana. Kalau kita sudah berusaha ke sana, Allah berikan kepada kita hadiah. Allah berikan kepada kita reward. Seperti kata ini, siapa saja yang beramal soleh. Jadi inisiatifnya, perbuatannya kita dulu beramal soleh, dan kita percaya adanya mabda zati. Kalau kita beramal soleh dan kita percaya amal soleh itu adalah sumbernya dari mabda zati, beriman, maka Allah menjanjikan pasti Allah akan berikan kehidupan yang suci kepada orang itu. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini tadi di atas. Dan kami akan membalas mereka dengan imbalan, dengan pahala, bi ahsani, dengan pahala yang baik sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ma kanu ya'malun. Jadi perbuatan baiknya tidak ada yang sia-sia. Jadi jemaah sekalian, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya memahami namanya tauhid af'al, tauhid perbuatan. Sekarang kita kembali ke sini ya. Nah, jadi tauhid perbuatan, yakni seseorang mencapai kedudukan memandang seluruh perbuatan-perbuatan baik dari setiap pelaku. Semuanya fana dalam perbuatan Tuhan. Di tauhid perbuatan, yang disebut tauhid perbuatan, tauhid af'al adalah apabila kita atau seseorang mencapai kedudukan di mana yang bersangkutan melihat, memandang bahwa seluruh perbuatan baik itu, seluruh perbuatan baik dari setiap pelaku, semuanya fana. Artinya fana, kita tidak punya nilai. Semuanya adalah perbuatan Tuhan. Jadi fana di sini artinya kita hilang. Hakikatnya itu adalah perbuatan Tuhan. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan, kulluman alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kulluman alaiha fan. Segala sesuatu itu akan fana. Kenapa? Karena segala sesuatu sumber atau mabda zatinya hanya Allah. Karena mabda zatinya adalah Allah, maka ma'at zatinya juga Allah. Ketika sumber atau mabda zatinya Allah, dan kemudian ma'at zatinya juga Allah, berarti kan tidak ada lagi selain Allah. Inilah tauhid perbuatan namanya. Tidak ada lagi selain Allah. Semua yang kita kerjakan hilang.
yang ada adalah perbuatan Allah. Seseorang ketika mencapai kedudukan ini akan mengizinkan dirinya berkata, seluruh alam berada di bawah naungan rububiyah Tuhan alam semesta. Kita ulangi kembali surat As-Saffat, ya, surat 37. Yang sudah pernah kita angkat tempo hari, tapi masih cuma satu ayat. Kita teruskan lagi. Ayatnya wallahu khalaqakum. Ya, ini adalah perbuatan, ini kan cerita Nabi Ibrahim ya. Dari atas, dari 83 ini adalah cerita Nabi Ibrahim. Kemudian mereka berkonspirasi membakar Nabi Ibrahim. Lalu kemudian mereka semuanya ingin membakar Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan bangunlah bangunan. Ya, ada tadi di sini kata-kata bangunlah bangunan untuk membakar Ibrahim. Ya, di bawahnya kalau tidak salah. Qalu benu lahu bunyanan. Mereka berkata bangunlah baginya bunyanan, yaitu bangunan. Fa'alquhu fil jahim. Lalu kemudian kita lemparkan dia ke dalam api. Ya. Sebelum Allah membicarakan ini, qalu benu lahu bunyanan. Mereka berkata, Ibnu, bangunlah lahu baginya bunyanan, bangunan. Bangunan berapian namanya, bangunan api besar. Lalu kemudian fa'alquhu, lemparlah dia Nabi Ibrahim fil jahim. Sebelum Allah menceritakan ini, Allah bicara dulu tentang ayat sini. Diselipkan di sini tiba-tiba satu ayat. Ini seakan-akan kan lepas dari cerita Nabi Ibrahim. Yang Ibrahim ini, ya, ini. Kata-kata Nabi Ibrahim. Qala atabuduna matan hitun. Apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Baru kemudian Allah lah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Padahal mereka memahat. Artinya apa? Perbuatan memahat mereka adalah perbuatan Tuhan juga. Lalu setelah itu kemudian Tuhan berbicara, qalu, mereka berkata, Ibnu, bangunlah lahu bagi Nabi Ibrahim bunyanan, bangunan. Fa'alquhu, lalu kemudian lemparkanlah ke dalamnya fil jahim, ke dalam api yang menyala itu. Nah, kenapa Allah menyebutkan seperti ini dulu? Allah menjelaskan bahwa perbuatan mereka membakar Nabi Ibrahim adalah perbuatan mereka. Ya, perbuatan yang kekurangan. Kenapa membakar orang yang tidak berdosa? Dan itu adalah maksiat kepada Allah. Tapi dari sisi Ibrahim yang tidak berdaya, yang diikat, yang dilempar masuk ke sana, perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Dari sisi Ibrahim itu adalah perbuatan Allah. Ya, karena dari sisi melempar itu adalah perbuatan Tuhan melempar. Mohon maaf. Jadi perbuatan melempar itu perbuatan Tuhan. Ya. Api juga adalah menyala dan panas itu perbuatan Tuhan. Nah, jadi ketika mereka melemparkan Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, di sana ada dua. Di satu pihak melempar itu adalah perbuatan mereka karena ini adalah perbuatan jahat, perbuatan yang tidak sempurna. Sedangkan Nabi Ibrahim yang dalam keadaan tidak berdaya dilempar masuk ke sana adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kasus misalnya Karbala. Bagi 30.000 pasukan yang membunuh Imam Husain di Karbala, yang memeranginya di sana, perbuatan mereka adalah perbuatan jahat. Itu adalah atas inisiatif mereka semuanya. Ya, mereka lah yang menginisiasi perbuatan itu. Tetapi Imam Husain yang tidak berdaya di sana, itu adalah perbuatan Allah. Maka kemudian terbunuhnya Imam Husain di sana adalah caranya Tuhan mendeklarasikan kepada seluruh manusia betapa jahatnya orang yang membunuhnya. Karena orang yang membunuhnya itu masih tetap mengawal perkembangan agama sampai beberapa waktu setelahnya, bahkan sampai sekarang. Sehingga harusnya kita berkaca di sana, kita ikut di mana ini? Kita ikut di mana? Karena ini adalah kejahatan yang sungguh luar biasa. Tidak ada kejahatan yang benar-benar luar biasa daripada kejahatan ini. Kalau dalam bahasa sekarang ini kejahatan ekstra apa itu? Ekstra kejahatan, ekstra kriminal, ya. Ekstra human,
Ini adalah kejahatan mereka. Nah, artinya walaupun kita sholat, puasa, zakat, haji, tapi kalau kita tidak pernah menggugat perbuatan ini, tidak pernah kita berpihak kepada Al-Husain, berarti pada dasarnya kita berada di sebelah sana. Makanya ketika Bunda Zainab menyaksikan ini, dia melihatnya sebagai keindahan. Ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada yang kusaksikan kecuali keindahan. Ya. Begitulah juga seandainya Bunda Zainab menyaksikan Nabi Ibrahim dilempar masuk ke dalam api, pasti berkata juga, ma ra'aitu illa jamila. Jadi itulah yang diinginkan. Makanya setelah itu nantinya, semua perbuatan-perbuatan Nabi Ibrahim adalah hakikatnya perbuatan Allah SWT. Dan pernyataan Nabi Ibrahim yang ada di sini jelas. Inni dhahibun ila rabbi. Saya pergi kepada Tuhanku. Artinya apa? Pergi kepada mabda' zatiku. Karena saya punya mabda' zati, maka saya kembali ke sana. Karena saya dari sana, innalillahi, saya kembali ke sana, maka menjadilah dia ma'at zati. Saya punya mabda' zati yang harus menjadi ma'at zati juga. Jadi karena dia mabda' zati, maka dia juga ma'at zati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya pergi kepada Tuhanku, Tuhanku membimbing aku. Jadi artinya apa? Dia tidak ada lagi perbuatan yang dialamatkan kepada dirinya. Itu Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, saya pergi kepada Tuhanku, dan bukan juga saya punya kemampuan. Tuhanlah yang membimbing aku. Saya juga tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Sayahdin. Allah yang akan membimbing aku. Itu sampai di sana. Nah, jadi jemaah sekalian, kita kembali lagi di sini. Jadi seseorang ketika mencapai kedudukan ini, yaitu tauhid af'al, akan mengizinkan dirinya berkata, seluruh alam berada di bawah naungan rububiyah Tuhan, Allah, alam semesta. Inilah makna alhamdulillahi Rabb. Rabb itu rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kenapa? Karena di alam semesta ini yang ada adalah keindahan. Di alam semesta ini yang ada adalah kesempurnaan. Tidak ada satu pun cacat di alam semesta ini. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan sab'a samawatin, 7 lapis langit. Tibaqa, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, bergradasi. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Kamu tidak mungkin menyaksikan di dalam ciptaan Ar-Rahman min tafawut, cacat. Tafawut ini adalah diskontinuitas. Discontinuity. Kamu tidak mungkin menyaksikan di dalam ciptaan Allah itu discontinuity. Walaupun kita saksikan berpisah-pisah. Seperti tadi sore kita lihat, ombak sepertinya berpisah-pisah. Gelombang pertama, gelombang kedua. Tapi sebetulnya tidak. Karena semuanya berada pada lautan yang bernama air raksasa itu. Jadi sepertinya berpisah-pisah itu ombak. Bisa kita hitung satu persatu. Tapi sebetulnya tidak. Jadi Allah mengatakan, cobalah pergi menyaksikan ciptaan Tuhan. Niscaya ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan menyaksikan cacat, ketidakseimbangan di dalam khalqir rahman, dalam ciptaan Allah yang Maha Pengasih. Allah mengatakan farji'il basar, pergi lagi, coba perhatikan lagi, farji'il basar, perhatikan lagi. Ya. Farji'il basar, pergi perhatikan lagi. Hal tara min futur. Apakah kau menyaksikan futur tadi di sini? Ya. Apakah kau menyaksikan futur, yaitu putus. Futur itu sebetulnya futur itu keterputusan. Ya. Jadi kalau di sini tadi kita artikan kekacauan, ini cocoknya diartikan kekacauan ini, tafawut. Kalau ini adalah terputus-putus. Ya, ini karena tidak terputus-putus diartikan dengan teratur sama dia, sama si penerjemah ini. Hal tara min futur, apakah engkau menyaksikan di sana itu keterputusan. Summa kemudian irji'i, kembali lagi, al-basar, lihat lagi. Karatain untuk kedua kalinya. Pergi lagi, perhatikan lagi karatain yang kedua kalinya. Yang qalib ilaikal basar. Niscaya al-basar, penglihatan, pandangan kamu akan kembali kepada kamu. Yang qalib ilaikal basar. Pandangan kamu kembali kepada kamu dalam keadaan khasian, dalam keadaan capek, lelah.
tidak menemukan apa-apa. Wa huwa hasir, dalam keadaan tidak menemukan cacat. Pandanganmu akan capek, pandanganmu akan semakin lemah, sementara kamu tidak akan menemukan cacat. Artinya kita tua, pandangan kita yang semakin lama semakin rabun, tetapi alam semesta tetap aja seperti itu adanya. Kita dari waktu ke waktu tambah lama pandangan kita menjadi lemah. Tambah lama kita semakin tidak konsentrasi, khasian, tetapi alam semesta tetap saja teratur seperti dulu. Kenapa? Karena ada mabda zatinya yang maha sempurna. Alam semesta nanti kacau kalau Allah yang maha sempurna sudah menginginkan kehancurannya. Kenapa? Karena alam semesta punya mabda zati, berarti dia juga punya ma'ad zati. Kemudian kita teruskan lagi. Dirinya, perbuatannya, dan sifat-sifatnya merupakan kisah dan lukisan dari perbuatan dan sifat-sifat perbuatan Tuhan. Jadi kita ini, diri kita, perbuatan kita juga, bahkan sifat-sifat kita hanya merupakan kisah, goresan. Kisah itu kan goresan pena, lukisan, goresan kuas di atas kanvas. Hanya merupakan kisah, narasi, dan lukisan dari perbuatan dan sifat-sifat perbuatan Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, ma ramaita iz ramaita, walakinna Allah rama. Tidak ada yang melakukan perbuatan melempar kecuali hanya Allah saja. Maka perbuatan melempar hanya akan menjadi salah kalau yang dilempar adalah yang dilarang Allah, yang merugikan orang lain. Tapi selama perbuatan melempar ini dalam pengertian membela diri misalnya, seperti melempar misalnya harimau yang mendekat, maka itu adalah perbuatan baik. Ya, jadi perbuatan itu, sifat-sifat perbuatan merupakan kisah, narasi saja, dan lukisan ataukah goresan kuas di atas kanvas dari perbuatan dan sifat-sifat perbuatan Tuhan. Dia menyaksikan maujud-maujud lainnya beserta sifat dan perbuatan mereka juga seperti demikian. Jadi bukan hanya orang itu, bukan hanya orang, tapi semua. Dia menyaksikan maujud-maujud lainnya. Kita menyaksikan jatuhnya daun dari pohon. Kita menyaksikan jatuhnya air dari langit. Kita menyaksikan bergumpal-gumpalnya awan. Kita menyaksikan badai. Kita menyaksikan ombak. Kita menyaksikan pergantian generasi ke generasi. Sebetulnya kita saksikan adalah perbuatan Tuhan. Karena semuanya itu adalah merupakan mabda satinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, kalau kita sudah sampai ke sini, nah inilah yang dikatakan Bunda Zainab dengan mara'aitu illa jamila. Karena semua perbuatan adalah perbuatan Tuhan, sehingga tidak ada perbuatan, tidak ada yang kita saksikan kecuali keindahan. Oleh karena itu, ketika dia melihat perbuatannya fana dalam perbuatan Tuhan dan menyaksikan perbuatan pelaku lainnya juga fana dalam perbuatan Tuhan, niscaya dia tidak akan bersandar kepada dirinya dan kepada orang lain. Jadi pesan penting di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah sampai pada tauhid af'al ini, bukan hanya perbuatan kita saja, tapi perbuatan siapa saja, bukan hanya perbuatan manusia, tapi perbuatan alam semesta adalah pada dasarnya adalah perbuatan Tuhan. Semua perbuatan-perbuatan itu semuanya fana dalam perbuatan Tuhan. Karena semuanya fana dalam perbuatan Tuhan, berarti sebetulnya tidak ada daun yang jatuh. Yang ada adalah perbuatan Tuhan yang menyebabkan daun itu jatuh. Siapa yang berprinsip seperti ini, niscaya tidak akan bersandar kepada dirinya. Yaitu tidak mungkin dirasuki penyakit sombong. Tidak mungkin dirasuki penyakit membangga-banggakan diri. Ayatnya tadi, mukhtalan fakhura. Tidak mungkin dia suka membanggakan dirinya dan menyombongkan dirinya. Dia telah mencapai maqam melepaskan segala bentuk sandaran, termasuk sandaran kepada dirinya sendiri. Dan bukan hanya dirinya, bahkan ketika melihat perbuatan yang lain juga tidak lagi melihat sama sekali adanya sandaran perbuatan itu, kecuali sandaran perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melepaskan dirinya dari kekurangan ini.
Apa itu kekurangan? Yaitu bersandar kepada dirinya sendiri. Yaitu menyandarkan semua perbuatannya atau menyandarkan sebagian perbuatannya kepada dirinya atau kepada orang lain selain daripada Allah. Inilah disebut dengan la ilaha illallah, kaitannya dengan tauhid af'al, tauhid perbuatan. Dan mencapai tingkatan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini yang kita bicarakan dengan tauhid af'al, tauhid perbuatan, sehingga kemudian sebetulnya manusia sempurna itu adalah manusia yang perbuatannya semuanya fana atau dia fanakan, berpikir fana, sehingga hakikatnya perbuatannya adalah perbuatan Allah. Itulah sebabnya melawan orang suci pada dasarnya adalah melawan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat jahat kepada manusia suci pada dasarnya adalah berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia suci adalah menjadi parameter ukuran perbuatan baik itu benar. Kalau dia tolak berarti dia salah, kalau dia lakukan berarti dia benar. Maka perbuatan baik itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Maka kita mengatakan inni silmun liman salamakum. Itu pernyataan kita bersandar kepada Allah melalui mereka. Inni silmun inni silmun liman salamakum. Inni silmun, aku berdamai dengan siapa engkau berdamai. Karena perdamaiannya manusia suci adalah perdamaian ilahi. Inni silmun liman salamakum. Wa adun liman adakum. Dan aku juga musuhi siapa yang kamu musuhi. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Memerangi siapa yang kamu perangi. Wa adun liman adakum, dan memusuhi siapa yang kamu musuhi. Begitulah kurang lebih kata-kata itu yang biasa kita baca pada saat-saat biasanya Asyura. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan pelajaran ini bisa menambah pada kita pengetahuan kita berkenaan dengan tauhid perbuatan. Jadi kita di dalam Al-Quran tauhid itu 3 macam. Ada di kalangan kelompok lain ada namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan sebagainya. Kalau kita tauhidnya justru tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid perbuatan. Tauhid zat, ya tidak ada zat yang hakiki kecuali zat Allah. Yang kedua, tauhid sifat, maka seluruh sifat-sifat yang ada itu ada juga dari sifat Allah. Tauhid perbuatan, semua perbuatan yang ada adalah perbuatan dari Allah SWT, sehingga yang kita saksikan sebetulnya hanya Dia saja. Ketika kita menyaksikan diri kita, yang kita saksikan Allah. Ketika kita menyaksikan alam semesta, yang kita saksikan adalah Allah. Ketika kita bermuajahah, berdialog dengan sesama manusia kita, yang kita saksikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pandangan seperti ini tidak ada lagi celaan, tidak ada lagi hal-hal yang kita anggap buruk, kecuali memang perbuatan buruk yang merugikan orang lain itu. Dan perbuatan buruk itu tidak punya asal. Perbuatan buruk itu adalah perbuatan yang kurang. Yang disebut perbuatan buruk itu tadi adalah seperti mengambil barangnya orang tanpa sepengetahuan, namanya mencuri. Jadi dengan demikian, memukul tapi yang kita pukul adalah tangannya orang, itu namanya salah, jahat. Tapi kalau yang kita pukul adalah cabai yang mau disambal, itu adalah benar. Jadi perbuatan memukul itu Allah berikan kepada kita agar kita bisa bikin rumah, kita bisa bikin meja. Kalau kita tidak bisa memukul, tidak bisa bikin meja. Karena meja itu kan harus dipukul pakai palu, pakai martil. Kalau kita tidak bisa memukulnya, tidak bisa menjadi meja. Kalau kita tidak bisa memukulnya, berarti tidak bisa jadi jembatan, jadi rumah, dan sebagainya. Jadi Allah berikan perbuatan itu karena Dia adalah mabda zatinya agar berkelanjutan kehidupan kita. Nah, bagi mereka-mereka yang tercerahkan hatinya, tidak lagi mengalamatkan, tidak lagi mempredikatkan satu pun perbuatan itu pada dirinya sendiri, karena semua perbuatan itu adalah perbuatan. Terima kasih banyak yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, beri pencerahan dalam makna bukan kamu mana kami mana dalam konteks dalam konteks batiniah, kesabaran dan taslimnya Imam Husain serta para pencinta ilahi di padang Karbala saat ketika apa saja yang perlu dikorbankan sampai Allah redha, maka tajalinya berlaku di sana. Dan di manakah Al-Husain Muhammad dengan Al-Husain Ahmad ketika saat yang sama tadi Ustaz? Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, yang penting atau kata kuncinya di sini sebetulnya adalah ego kita. Ya. Jadi ketika ego kita yang menguasai diri kita, maka tertutuplah semuanya. Yang namanya ego itu adalah perbuatan-perbuatan atau kebaikan-kebaikan yang dialamatkan kepada diri kita sendiri. Ketika ego ini menjadi hijab pada diri kita, yang terjadi pasti adalah merasa tadi membangga-banggakan diri dan sombong. Mukhtalan fakhura. Itulah sebabnya Allah menjelaskan bahwa tidak ada musibah yang menimpa yang terjadi kecuali itu adalah dari Allah, agar kita jangan sampai berputus asa terhadap apa yang luput dari kita, dan jangan berbangga-bangga atas apa yang kita dapat. Nah, kalau ego berhasil kita angkat, berhasil kita fanakan, jadi ego kita itu kan kalau bahasa Arabnya anania. Jadi ego ini kan bahasa Inggris. Kalau bahasa kitanya aku keakuan. Kalau bahasa Arabnya anania. Kita sudah terangkan bahwa kata anak itu sebetulnya pemiliknya satu dan hanya satu yang anak, yaitu Allah. Makanya Allah mengatakan innani anallah. Sungguhnya aku ini adalah anak, yaitu Allah. Maka artinya apa? Semua perbuatan yang saya lakukan harusnya fana. Kenapa? Karena saya itu aku di situ sebetulnya bukan aku Rusli Malik, bukan aku Nur Utsman, bukan aku Pak Saban. Tetapi siapa? Tetapi aku Allah. Selama aku itu kita alamatkan kepada diri kita, berarti kita mengalamatkan perbuatan-perbuatan itu mabda zatinya kepada diri kita. Dan ini jelas adalah syirik. Nah, kalau kita sudah mampu menghentikan ini atau memperbaiki ego kita di sini, makanya dalam Al-Quran dikatakan, beruntunglah orang-orang yang terpelihara dari ego dirinya. Nah, kalau kita sudah melihat ini, baru kita bisa melihat kasus Karbala tadi dengan cara yang sangat indah. Kita lihat dulu ayat berikutnya. Ya. Kita lihat surat 59. 59. Ya. Ayatnya 9 ya. Ya. Ini dia. Walladzina tabau darra wal iman. Ini kita teruskan ke bawah. Dan orang-orang yang menempati Madinah, Adar itu adalah Madinah, Yasrib, wal iman dan telah beriman min qablihim sebelum Nabi dan sahabatnya hijrah ke sana. Yuhibbuna, mereka mencintai man hajara ilaihim, orang-orang yang berhijrah kepadanya dari Mekah. Wala yajiduna, dan mereka tidak menemukan lagi fi sudurihim, di dalam dadanya, hajatan hajat. Berarti tidak ada ego lagi. Mimma utu, terhadap apa yang diberikan kepada saudaranya yang datang dari Mekah, yaitu muhajir tadi. Wa yusiruna ala anfusihim, dan dia mengebelakangkan kepentingan dirinya. Yusiruna ala anfusihim, walaupun dia sendiri bihim khasasa, sangat butuh. Dia juga sangat butuh, papa. Baru kemudian kesimpulannya, waman yuqa syuhha nafsihi. Waman yuqa syuhha nafsi. Siapa yang terpelihara syuhha nafsi, ego dirinya. Kalau di sini diterjemahkannya kekikiran dirinya. Sebetulnya kita artikan ini paling bagus ego diri. Ya. Karena kalau kikir biasanya dengan bakhil, bukhala, ya bakhil. Waman yuqa syuhha nafsi. Siapa yang terpelihara. Yuqa itu terpelihara. Syuhah, dari ego nafs dirinya. Jadi siapa yang sudah bersih dari ego dirinya, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang akan menang nanti di akhirat. Nah, kalau ini kita sudah lihat, baru kita bisa melihat dengan bening kasus Imam Husain yang ditanyakan tadi. Jadi kita lihat bahwa Imam Husain di sana pada saat mereka membunuhnya di depan mereka, maka mereka yang mereka bunuh sebetulnya adalah Imam Husain dalam Muhammad.
ataukah bisa juga Muhammad dalam Imam Hussein. Jadi ketika mereka mengepung, membunuh Al-Husain di padang Karbala, sebetulnya yang mereka bunuh adalah Muhammad. Karena Muhammad berkali-kali mengatakan Al-Husain itu adalah, Al-Husain dan Hasan dan Husain adalah bagian daripada aku. Bahkan terkadang disebut 4, Ali, Fatimah, dan sebagainya. Dia adalah bagian daripada aku. Siapa yang menyakitinya, menyakiti aku. Siapa yang menggembirakannya, menggembirakan aku. Maka sebetulnya yang hadir di sana adalah Muhammad dalam bentuk Al-Husain. Sehingga kemudian ketika kita menyaksikan Muhammad tadinya, sebetulnya itu juga adalah Husain dalam bentuk Muhammad. Ya, jadi Muhammad dalam bentuk Husain atau Husain dalam bentuk Muhammad. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Bada'atu minni, kata Nabi. Nah sekarang setelah mereka membunuh Muhammad di Karbala itu, maka kemudian jasad itu adalah jasad Muhammad, maka muncullah di sana Ahmad. Maka ketika memenggal kepalanya dan memisahkan kepala dengan badannya, lalu kemudian mengarak kepalanya dengan tombak, maka sebetulnya yang diarak adalah Ahmad. Inilah dosa yang paling besar. Karena ini sudah menyangkut lahir batinnya. Artinya selama ini kan sebetulnya kita tidak bisa berbuat dosa kepada batinnya seseorang. Yang kita berbuat dosa itu kan kepada zahirnya. Kita misalnya jewer telinganya orang, kita cubit misalnya orang, kan itu kita bisa sakiti. Kita ledekin orang, kita ejek, nah itu adalah menyakiti melalui telinganya, kan begitu. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, tidak pernah kita bisa menyakiti orang secara batinnya sebetulnya. Karena batinnya itu adalah berlindung di balik jasad. Nah, tetapi kaitannya dengan Al-Husain di Karbala, pada saat mereka telah memenggal lehernya Al-Husain, lalu kemudian mengangkatnya di atas tombak, maka sebetulnya ini adalah kelanjutan daripada yang pertama. Kejahatan terhadap Muhammad diteruskan kepada kejahatan terhadap Ahmad. Kejahatan terhadap Muhammad adalah kejahatan terhadap manusia sempurna yang ada di alam, sedangkan kejahatan kepada Ahmad adalah kejahatan terhadap manusia sempurna yang ada di alam rohani. Jadi lengkaplah sudah kejahatan ini. Itulah sebabnya Al-Husain di Karbala mengatakan, hal min nasirin yansuruni. Masih adakah orang yang sudih rela menolong aku? Sebelum dia dibunuh, Imam Husain mengatakan, in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatlih faya suyufi khuzini. Kalau agama kakekku dinu Muhammad ini lam yastaqim, tidak akan tegak lagi illa biqatlih, kecuali dengan terbunuhnya aku. Faya suyuf, maka kemudian wahai pedang-pedang musuh, khuzini, ambillah aku sekarang. Jadi dari situ kita lihat bahwa sebetulnya penyerahan diri Al-Husain adalah penyerahan diri Muhammad dan Ahmad sekaligus. Makanya kita katakan tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada kejahatan seperti ini. Dan kalau ada juga orang yang tetap berpihak, bersikap masa bodoh, mendiamkan kasus ini dengan alasan sudahlah, itu adalah bagian daripada sejarah, kita sebetulnya juga mata hatinya masih tertutupi oleh ego kita. Paling tidak ego kelompok kita masing-masing. Terima kasih. Ya, Ada Ustaz, lagi? ada 2 pertanyaan Ustaz di kolom chat. Sebelumnya, hari ini ternyata ulang tahunnya Kang Iko, Ustaz. Selamat ulang tahun buat Kang Iko. Semoga berkah umurnya. Mohon didoakan katanya Ustaz. Berarti besok hari Senin ini ada yang bagi-bagi cabutan bertua nih. Oh, iya. Amin. Dari Ibu Yasani Melda. Tanya, saat akan melakukan perbuatan baik dan kita serahkan kepada Allah, maka apakah dengan cukup bacaan Bismillahirrahmanirrahim saja Ustaz, atau ada kalimat yang lain? Ya, sebaiknya itu selain baca Bismillah, baca selawat juga. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selawatnya minimal sekali. Karena dengan cara seperti itu kita membuat perbuatan kita itu in line with, satu garis dengan manusia suci sampai kepada Allah. Karena kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau melalui mereka. Walaupun sebetulnya kalau kita sudah paham, dalam kata Bismillah itu sebetulnya sudah ada nama itu. Karena ismun di situ adalah manusia suci itu. Nabi itu, lalu kemudian bi dengan melalui mereka.
Tapi akan lebih tepat lagi kalau kita tambah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bahkan saya biasa kalau memulai sesuatu, misalnya mau nyopir, atau misalnya melakukan perbuatan tertentu, termasuk setiap saya mau Zoom seperti ini, jadi saya selalu sebelum mencet itu meeting Zoom, saya memberi salam dulu. Salamnya itu agak panjang kalau saya Pak sekalian. Ini saya sampaikan karena ada pertanyaan seperti ini. Jadi saya membaca salam, Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya Fatimah Zahra. Assalamualaikum ya Aba Muhammadin. Assalamualaikum ya Aba Abdillah walal arwahil lati khallat bifinaik. Assalamualaikum ya Sayyidina wa Maulana ya sahibal asri wal zaman. Assalamualaikum ya Khalifatar Rahman. Assalamualaikum ya syarikal Quran. Assalamualaikum ya Sayyidina wa Maulana ya sahibal asri wal zaman wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru tadi tuh saya masuk di Zoom. Selalu begitu. Jadi kita mendahulukan orang-orang suci. Ya. Mulai kalau pagi-pagi kita bangun atau paling tidak setelah salat subuh kita mengucapkan salam kepada sahibul asri wal zaman. Minimal Assalamualaikum ya sahibal asri wal zaman. Assalamualaikum ya Khalifatar Rahman. Assalamualaikum ya syarikal Quran. Assalamualaikum ya Sayyidina wa Maulana ya sahibal asri wal zaman. Karena mereka adalah kepercayaan Allah di muka bumi. Yang kedua dari Nawawi. Kalau setiap perbuatan disandarkan kepada Allah sebagai mabda' zati, kapan suatu perbuatan itu disandarkan kepada pelakunya? Kapan suatu perbuatan buruk itu disandarkan kepada pelakunya? Ya, bisakah perbuatan seorang itu disandarkan kepada niat pelakunya, sehingga setiap perbuatan dengan niat yang baik maka akan diberi balasan. Tidak cukup dengan niat saja, tidak cukup dengan niat. Apa sebabnya? Karena kalau cuma dengan niat saja, ya dengan niat, kalau kita tanya orang-orang yang datang memerangi Imam Hussein di Karbala, mereka mengaku juga niatnya baik. Mereka membela orang-orang yang mereka hormati juga. Ya. Dan kita tahu bahwa berniat membela orang-orang dihormati kan termasuk baik. Ya. Membela orang-orang kita percaya kebaikannya. Nah, jadi niat iya, tetapi terutama adalah syarat. Jadi niat penting, tetapi setelah itu adalah karena ini adalah perbuatan harus memenuhi syarat. Yaitu dalam perbuatan itu memang tidak ada sesedikit apapun yang merugikan orang lain. Walaupun niatnya bagus, kalau ada sesedikit apapun merugikan orang lain, ya berarti itu adalah perbuatan buruk dan itu tidak boleh dialamatkan kepada zat mabda zati. Tapi harusnya dialamatkan kepada diri kita saja. Dan karenanya kita istighfar karena itu adalah perbuatan dosa. Jadi seperti itu. Jadi perbuatan baik adalah disertai dengan syarat-syarat. Itulah sebabnya perlu agama. Agama ini mengajarkan kepada kita selain niat, juga misalnya kita sholat. Kita diajarkan wudhu misalnya. Wudhu artinya membebaskan diri kita, membebaskan ego kita sebetulnya. Karena ego ini nanti akan melahirkan persepsi-persepsi yang salah tentang perbuatan Tuhan. Berikutnya dari Ibu Yeni, izin bertanya, peristiwa Karbala, berarti kita harus menghuseinkan diri kita dengan membunuh ego kita sendiri. Jawabannya iya. Ya, jadi kalau kita mengatakan labbaika ya Husain, artinya wahai Imam Husain, saya datang kepadamu untuk melebur ke dalam dirimu. Imam Husain, karena Imam Husain lah yang bisa dipastikan fana dalam diri Tuhan, maka kalau kita juga fana dalam diri Imam Husain, maka kita akan fana bersama-sama dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita katakan kalau niat tidak cukup karena bisa saja orang niatnya baik, seperti orang-orang yang sekarang diutus menjadi teroris-teroris, mungkin niatnya baik. Ya, menggunakan juga ayat-ayat Tuhan, tapi jelas-jelas perbuatan itu mengacau negaranya orang, ya mengkafir-kafirkan orang lain ataukah membuat perpecahan, maka jelas itu tidak bisa dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan labbaika ya Husain, artinya ya Allah, inilah aku datang kepadamu ingin menyembelih egoku karena engkau adalah engkaulah sebetulnya kurban yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Engkaulah kurban yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim dan saya ingin masuk di sana. Saya ingin ikut dikorbankan oleh Nabi Ibrahim karena korban Nabi Ibrahim adalah mengajarkan korban akan egoku. Ada lagi?
Kemudian yang terakhir Ya, kita Ustaz. doakan Pak Iko ya. Ada? Saya Ustaz masih bisa? Ya, silakan. Ustaz Wahidin. Silakan Pak. Iya, makasih. Pak Burhan juga angkat tangan. Siapa duluan nih? Ya, silakan Pak Wahidin. Silakan Pak, Ustaz Wahidin. silakan Pak. Setelah Bapak. Saya memulai tadi seperti yang disampaikan yang kita baca dari tadi, bahwa kata kuncinya itu adalah perbuatan baik itu kita fana gitu loh. Pada hakikatnya itu perbuatan Allah gitu. Begitu Ustadz ya? Iya, betul. Iya, kuncinya di situ. Nah, saya ingin komparasi saya hubungkan dengan basmalah tadi Ustadz ya. Kalau basmalah itu kan itu cara kita untuk mentransendensikan gitu loh perbuatan kita. Betul. Melalui tadi itu ya. Makanya kan banyak tafsir juga mengatakan, tafsir tentang basmalah itu bahwa sebelum bismillah itu kan ada kata abtadi'u gitu. Sama dengan tadi itu mabda gitu kan. Yeah. Saya memulai gitu loh dengan bismillah gitu. Mohon dicerahkan Ustaz. Mungkin saya keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya asumsinya Ustaz itu sudah benar. Yaitu tanpa membaca basmalah berarti kita tidak menyambungkan diri kita dengan Allah, pada hakikatnya perbuatan kita tidak fana. Ya, kan dia fana apabila dia bersambung. Ibaratnya kita punya ego masuk ke dalam Tuhan dengan kebersambungan dengan kata bismillah itu tadi. Makanya bismillah ini dibacakan atau dituliskan oleh Nabi Sulaiman pada saat mengirim surat kepada Ratu Balqis. Karena harapannya tentu Nabi Sulaiman agar Ratu Balqis tidak menanggapi suratnya dengan ego, tapi menanggapi suratnya dengan rasional. Dan ternyata benar, Ratu Balqis menanggapi surat Nabi Sulaiman dengan rasional. Nah, artinya apa? Berhasillah Nabi Sulaiman dengan kata-kata innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dari Nabi Sulaiman dan ini dimulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Artinya, Ratu Balqis apabila tidak berbismillah, maka semua perbuatannya adalah sia-sia. Semua perbuatannya adalah justru tidak mempunyai nilai apa-apa. Karena dia tidak kembali kepada sumber, kepada mabda zatinya. Ketika tidak kembali kepada mabda zatinya, dia kembali kepada dirinya sendiri. Sedangkan tadi Tuhan mengatakan apa saja yang ada pada diri kalian, yanfadu, yaitu akan hilang. Dan apa yang ada di sisi Allah, itulah yang kekal. Jadi kita harus mengembalikan seluruh perbuatan ini kepada Allah agar ikut kekal bersamanya. Ada lagi berikutnya kalau tidak Pak. Tapi istilahnya tadi bagus tuh Pak Ustaz Wahidin, itu mentransendensikan. Jadi basmalah adalah mentransendensikan perbuatan kita. Membuat perbuatan kita melampaui alam materi. Pak Burhan silakan. Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita memahami Ustaz bahawasanya maksiat dan dosa itu memang pastinya bersumber daripada diri sendirilah, daripada kekurangan diri sendiri, ya kan? Dan perbuatan baik itu dari yang maha sempurna, ya kan? Jadi persoalannya adalah bagaimanakah untuk memahami perkataan Bunda Zainab ini, illa jamilan, sedangkan yang disaksikan adalah perbuatan yang tidak bersumber dari Tuhan. Apa Ustaz? Baik, jadi kita sudah sampaikan tadi bahwa di mata, kita kembali dulu ke Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, perbuatan Namrud membakar Nabi Ibrahim adalah perbuatan yang bersumber dari dirinya. Karena jelas tidak boleh membakar manusia. Itu bukan kemanusiaan. Bukan kemanusiaan berarti bukan fitrah. Jadi karenanya perbuatan membakar orang itu adalah perbuatan yang asalnya dari dirinya. Tidak memiliki mabda zati kepada Allah. Tetapi dari sisi Nabi Ibrahim, yang menjadi korban di sana, yang menjadi korban, ketika dilempar masuk ke dalam api, maka itu adalah perbuatan yang mabda zati dari sisi Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdaya. Dan karena tidak berdaya, maka kemudian Allah terlibat di sana, yaitu tidak terbakar oleh api. Hal yang sama terjadi pada Imam Hussein. Perbedaannya ialah, kenapa Nabi Ibrahim terselamatkan, sedangkan Imam Hussein tidak terselamatkan?
Ini menunjukkan tingkat kejahatan yang luar biasa. Tingkat kejahatan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa dengan membiarkan kekasihnya dibunuh dengan cara yang sadis di Karbala, caranya Allah memperlihatkan, mempertunjukkan kepada panggung sejarah dunia bahwa begitulah jahatnya agama yang disimpangkan oleh syahwat kekuasaan. Begitulah fatalnya agama yang disimpangkan oleh orang-orang yang rakus kekuasaan. Karena tidak pernah ada nabi yang seperti ini. Inilah kejahatan yang luar biasa, di mana bukan hanya dirinya yang dibunuh, tapi juga anak-anak kecilnya, bayinya dibunuh. Jadi kejadian ini sebetulnya menunjukkan kepada kita kejahatan yang luar biasa. Maka orang yang coba menghentikan peristiwa ini hanya sebagai peristiwa historis saja, ini jelas tidak berhasil melihat kebenaran. Dia lupa bahwa namanya kebenaran itu tidak tergantung kepada masa lalu dan masa datang. Kebenaran itu tidak terikat oleh waktu. Kita meyakini Habil dan Kabil adalah dua hal yang berbeda. Dan kita meyakini Habil itu adalah benar dan Kabil adalah salah. Artinya apa? Kita berusaha sedapat mungkin jangan jadi Kabil. Jadi kejadian Kabil dan Habil tidak bisa kita tutup dengan kata-kata biarlah itu menjadi peristiwa historis, peristiwa sejarah saja. Orang yang menutup kasus Kabil dan Habil dengan kasus historis, atau orang ini menutup kasus Nabi Ibrahim dan Namrud dengan kasus historis, berarti orang itu ingin meneruskan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Kabil, yang dilakukan oleh Namrud, yang dilakukan oleh Fir'aun dan sebagainya. Ketika kita membuat peristiwa itu beyond, melampaui kejadian pada masanya, menjadi sebuah peristiwa kemanusiaan yang berlaku sepanjang masa, maka kemudian peristiwa itu akan menggait kita menemukan kebenaran. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan berdoa. Assalamualaikum Ustaz. Satu soalan Ustaz. Silakan Pak Saban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Afwan Ustaz. Ustaz Silakan, Ustaz tentang penciptaan alam ini, seluruh alam ini Allah menggunakan kalimah cipta. Maksudnya Allah mencipta khalaqa. Betul Ustaz? Ya. Seluruh alam ini diciptakan. Ya. Tapi maknanya alam ini akan musnah dan hancur. Dan kita kembali atau merujuk kepada roh. Roh ini Allah tidak menggunakan kalimah cipta, tapi Allah gunakan meniup. Mungkin Ustaz boleh terangkan signifikannya tentang Allah menggunakan kalimah meniup, tidak menggunakan kalimah khalaq, cipta dan sebagainya. Allah a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa dirinya itu punya dua wilayah dalam kaitannya dengan penciptaan. Yang pertama lahul khalqu wal amru. Jadi lahul khalqu wal amru. Allah memiliki al-khalq dan al-amr. Al-khalq ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya ikut kepada hukum sebab akibat, yang sifatnya alamiah, yang sifatnya nature, natural, yang sifatnya di alam dunia ini. Itu adalah penciptaan. Kalau berkaitan dengan yang namanya amr, itu berkaitan dengan yang bukan materi, bukan benda. Contohnya misalnya, yas'alunaka anir ruhi. Mereka bertanya kepada umat tentang ruh. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Qul, katakanlah Muhammad. Jawablah. Ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah amr daripada Tuhan. Nah, jadi ruh adalah amr Tuhan. Sedangkan langit dan bumi tadi adalah khalqullah, ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan menggunakan kata khalaqa, nanti kemudian ada yang ditingkatkan menggunakan kata jala, tetapi berkenaan dengan ruh adalah amr, itu menggunakan kata amru rabbih. Yas'alunaka anir ruh, qul ruhu min amri rabbih. Dari amrnya Tuhanku. Dan di dalam Al-Quran setiap Tuhan menyebutkan kata ruh ini selalu ada kata amr di belakangnya. Contohnya dalam surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruh bi'idznillah min kulli amrin salam. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau berkaitan dengan alam ini adalah Tuhan menggunakan kata khalaq, sedangkan kalau berkaitan dengan ruh tidak menggunakan. Dalam Al-Qur'an seperti dikatakan Pak Saban tadi, kalau ruh menggunakan kata-kata nafakhah. Wa nafakhtu fihi min ruhi.
kutiupkan ke dalamnya ruhku. Apa artinya? Ruh itu adalah bagian penting daripada Tuhan. Kenapa menggunakan kata kutiupkan? Sedangkan yang disebut tadi dengan ciptaan itu bisa hancur. Kenapa? Karena ciptaan itu mengalami perubahan. Perubahan terus-menerus. Kita saksikan di sekitar kita, pohon-pohonan tumbuh besar, kemudian mati lagi. Tumbuh besar, kemudian mati lagi. Alam semesta juga begitu. Selama dia memiliki sifat khalq, dia memiliki sifat berproses, berubah, berubah, dan berubah. Sedangkan di alam roh tidak ada perubahan. Dia sifatnya tetap. Maka itulah sebabnya perbuatan-perbuatan yang tidak ditransendensikan, seperti dikatakan tadi Ustaz Wahidin, itu pada dasarnya tidak bernilai apa-apa. Kenapa? Karena dia berada di alam khalq. Begitu alam khalq habis, ya habis juga semuanya. Tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita transendensikan, dia masuk ke alam ruhani, menjadi amarnya Allah, maka dia akan kekal. Karena amar itu adalah bagian daripada wilayahnya Allah. Wilayah nurnya, cahayanya Allah SWT. Wilayah rohani yang dikatakan ruhku, panafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan kepadanya. Kata-kata kutiupkan itu adalah nafsur rahman, nafas Allah yang disimpan pada sesuatu itu. Jadi kata-kata meniup itu kan pakai nafas. Disebutlah dengan nafsur rahman. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita doakan. Ya, sama-sama Pak Saban. Kita doakan sahabat kita Pak Iko yang berulang tahun, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir dan batinnya, dan kemudian selalu didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan senantiasa istiqamah di jalannya sampai akhir masa. Bihaqi Fatimah wa biha bali wa baniha, khusus ya Allah untuk sahabat kami Bapak Iko yang berulang tahun. Al-Fatihah. Ma'assalam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, Anta mudabbiral umur, Kamulah Tuhan yang mengatur segala urusan. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan kesucian zat-Mu, kesempurnaanmu ya Allah, ketinggian derajat dan posisimu ya Allah. Kami mohon kepadamu di ulang tahunnya sahabat kami Bapak Iko ini ya Allah. Berikanlah keberkahan kepadanya, angkatlah derajatnya, panjangkanlah usianya, sehatkanlah lahir dan badannya. Jadikanlah anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Murahkanlah rezekimu kepadanya ya Allah Tuhan kami. Dan istiqomahkanlah di jalanmu ya Allah sampai akhir masa. Kalau selama ini beliau punya dosa dan kesalahan, maka ya Allah dosanya sekarang ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahannya. Ya Allah Tuhan kami, begitu juga siapa saja di antara kami yang sakit, berikanlah kesembuhan kepadanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pengumuman bahwa nanti pada pertengahan Rajab, jadi kira-kira tanggal 16 ya, hari Rabu, kita ada cabutan bertua dari ikhwan kita dari Singapura. Ya, lumayan banyak nanti yang dapat. Ya? 14 Ustaz. 14. 14 ya? 14. Senin. Hari Senin. Hari Senin ya? Jadi insya Allah hari Senin depan, bukan Senin besok. Jadi hari Senin depan kita akan ada wilada Imam Ali, yaitu tanggal pertengahan bulan Rajab. Ikhwan-ikhwan kita dari Singapura mengumpulkan donasi untuk kita bagi-bagi kepada jemaah, yaitu cabutan bertuah. Nah, kalau kita lihat lumayan banyak, jadi diperkirakan ada sekitar 50% yang bakal dapat. Jadi kita berharap supaya peserta yang biasa hadir, hadir. Seperti itu jemaah sekalian saya berbahagia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, makasih Bu Dokter. Bapak Ibu, Pak Buran saya duluan ya.
Ya, terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Dokter saya dulu ya. Juga terima kasih Mas doanya. Mas Ya, Iko, sama-sama. happy